Sedot. Oke, boys. Bab 2309 Rahasianya. Fumo Yuanzong melihat pemandangan menarik di depannya dengan ekspresi bersemangat. Dia buru-buru tersenyum dan berkata, "Saudara Xuanming, susunan penghancur jiwamu benar-benar bagus. Haha, saya tidak tahu berapa banyak hal yang telah kamu ajarkan kita. Apakah metodenya konsisten dengan metode mereka?" Tuan Xuanming tidak bodoh. Formasi penghancur jiwa ini, seperti formasi Beidou dari Sekte Beidou, adalah teknik rahasia sekte yang tidak diturunkan ke dunia luar. Dan jika Anda ingin mengaktifkan susunan penghancur jiwa, kekuatan minimum Anda haruslah Nascen Sol. Di Gunung Xuanming, sangat sedikit dari mereka yang mencapai tingkat jiwa yang baru lahir. Oleh karena itu, mereka belum pernah menggunakan formasi ini dalam beberapa dekade ini. Dan kali ini, jika tidak dipaksa, tidak mungkin bagi Master Xuanming untuk mengajarkan sihir formasi kepada Master Sekte lainnya. Tentu, metode yang dia ajarkan bukanlah inti dari formasi. Sekarang menghadapi pertanyaan dari Fumo Yuanzong, Guru Xuanming tersenyum dan berkata, "Saudara Fumo, apakah Anda ingin mempelajari formasi pencegah jiwa ini?" Fumo Yuanzong buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Tanyakan, saya hanya bertanya." Kita semua tahu bahwa formasi penghancur jiwamu adalah teknik rahasia Gunung Xuanmingmu. Bagaimana kamu bisa dengan mudah mengajarkannya kepada orang lain? Dia mengatakan ini, tetapi Fumo Yuanzong berpikir dalam hatinya, apakah dia benar-benar bisa setelah mempelajari jiwa menghancurkan formasi, kekuatan pavilion penakluk iblis mereka akan meningkat pesat. Sayang sekali, saat pertama kali mereka mengatur formasi, Fumo Yuanzong hanya mengajari mereka sedikit pengetahuan yang dangkal. Hanya Fumo Yuanzong yang mengetahui esensi sebenarnya. Beberapa pemimpin sekte memandang orang-orang seperti boneka di depan mereka. Fumo Yuanzong melangkah maju dan memberi perintah secara langsung. "Ingat saja, selain makan dan tidur setiap hari, kamu harus bekerja keras untuk mengolah ramuan itu." Ribuan orang di lapangan mengangguk, kemudian dia berbalik, tidak lagi berbisik satu sama lain, dan menjalankan urusannya sendiri seperti zombie. Lihat situasi ini, Patriark Sanxing berkata dengan sungguh-sungguh, "Bisakah kita pergi dari sini sekarang?" Tetapi Meng Xian tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu pergi? Tidakkah kamu ingin melihat lebih dekat bagaimana mereka mengolah ramuan itu?" Fumo Yuanzong juga mengangguk dan berkata, "Memang, saya juga penasaran, tidak ada yang istimewa tentangnya desa Xiaoxi ini. Mengapa begitu banyak ramuan yang bisa dibudidayakan di sini tetapi tidak di tempat lain? Saya pikir pasti ada rahasia tersembunyi di sini." Sebelum Li Xiuling menjadi zombie berjalan. Setiap kali sebelum dia memurnikan cairan spiritual yang mengubah kualitas tanah, dia akan membubarkan semua orang di sekitarnya. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitarnya, dia akan memurnikan cairan spiritual yang mengubah kualitas tanah itu sendiri sesuai dengan metode yang dikatakan Li Fugui. Namun setelah berubah menjadi mayat berjalan, hanya ada satu pemikiran di benaknya, yaitu memulihkan produksi ramuan secepat mungkin. Jadi, setelah kembali ke kediamannya, dia langsung pergi ke ruangan tempat cairan spiritual dimurnikan. Apakah kamu tidak tahu, tepat ketika dia sedang memurnikan cairan spiritual, Patriark Sanxing dan yang lainnya berdiri di depan pintu. Ketika beberapa pemimpin sekte melihat Li Xiuling sibuk bekerja, dia akhirnya memurnikan setengah panci cairan spiritual, dan kemudian membawa cairan spiritual tersebut ke ladang pengobatan semalaman. Mata beberapa pemimpin sekte hampir jatuh ke tanah. Mereka bahkan tidak berpikir untuk membunuhnya.
sebenarnya ada cara mengolah ramuan di dunia. Memikirkan tentang ramuan yang mereka budidayakan sebelumnya, mereka hanya bisa menggunakan waktu untuk mengumpulkannya. Tapi pemandangan hari ini benar-benar menyegarkan pemahaman mereka tentang ramuan. Saya sangat bersemangat di hati saya. Patriark dinasti Sanxing dengan cepat bertanya kepada orang-orang di sebelahnya, "Bagaimana? Apakah Anda baru saja melihat prosesnya dengan jelas?" Meng Tianzhen kagum dan berkata dengan cepat, "Saya melihatnya dengan jelas, tapi ini terlalu luar biasa, bukan? Bisakah obat mujarab yang diolah dengan metode ini digunakan?" Katanya, Li Xiuling telah pergi jauh ketika dia keluar. Beberapa pemimpin sekte sadar dan segera mengikuti. Sampai ke ladang pengobatan di belakang gunung. Di bawah pengawasan beberapa pemimpin sekte, Li Xiuling mulai menuangkan cairan spiritual ke tanah. Ketika cairan spiritual bersentuhan dengan tanah, cabang dan daun kering bahan obat di bidang pengobatan telah kembali tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Lihat adegan ini, para pemimpin sekte yang hadir bahkan lebih terkejut. Saya pikir mereka dapat dianggap sebagai orang yang berpengetahuan luas di dunia seni bela diri kuno. Tetapi, operasi Li Xiuling secara langsung menumbangkan pengetahuan mereka tentang ramuan. Setelah Meng Tian sadar, dia segera menutup matanya. Dalam benaknya, dia mulai mengingat setiap langkah yang diambil Li Xiuling dalam memurnikan cairan spiritual. Adapun para pemimpin sekte lainnya, saat ini, mereka semua memikirkan kembali hal itu. Karena menurut mereka, selama mereka dapat mempelajari cara kerja Li Xiuling dan belajar memurnikan cairan spiritual yang mengubah sifat-sifat tanah, maka mereka dapat mengolah ramuan dengan memetik sebidang tanah secara acak. Dengan pemikiran ini, Fumo Yuanzong buru-buru berkata kepada guru surgawi Xuan Ming yang berdiri di sampingnya, "Saudara Xuan Ming, mengapa kamu masih berdiri di sana? Cepat dan biarkan Li Xiuling menunjukkan kepada kita metode pemurnian cairan spiritual lagi." Masih sok berat saat ini, setelah mendengar kata-kata Fumo Yuanzong. Dia langsung sadar. Kemudian dia dengan cepat berteriak kepada Li Xiuling, yang sedang menuangkan cairan spiritual ke ramuan itu, "Nona Li, segera kembali bersama kami dan ajari kami metode memurnikan cairan spiritual." Saat ini, Kui Piao dengan cepat melangkah maju dan berhenti tepat di depan Li Xiuling. "Tunggu sebentar." Tianxi Xuan Ming dan yang lainnya sudah lama tidak puas dengan Kui Piao. Setelah mereka melihat Kui Piao menghalangi jalan Li Xiuling, Fumo Yuanzong melangkah maju, menatap Kui Piao, dan bertanya dengan dingin, "Saudara Kui Piao, apa lagi yang kamu inginkan? Tidakkah kamu berencana membiarkan dia mengajari kami metode memurnikan cairan spiritual?" Dia memahami bahwa kemampuan desa Xiaoxi dalam mengolah ramuan jelas bukan hanya soal menumpahkan cairan spiritual. Jika memang ada keajaiban seperti itu di dunia, bukankah para pendiri yang ingin mendirikan sekte besarnya telah mengetahui metode ini sejak lama? Tentu, Kui Piao tidak akan menghentikan Li Xiuling untuk mengajari para pemimpin sekte yang hadir cara memurnikan cairan spiritual. Kali ini, karena panen obat mujarab, dia telah menciptakan keretakan dengan para master sekte ini. Sekarang jika Anda masih menghentikan Li Xiuling dari mengajarkan metode pemurnian cairan spiritual, maka kemungkinan besar dia tidak akan bisa meninggalkan desa Xiaoxi. Dengan pemikiran ini, Kui Piao berkata terus terang kepada semua orang, "Anda telah salah paham. Saya tidak ingin menghentikan Li Xiuling mengajari Anda metode pemurnian cairan spiritual. Saya hanya ingin semua orang menunggu. Nona Li masih memiliki banyak cairan spiritual tangannya yang belum digunakan. Gunakan itu." Saat dia menumpahkan semuanya ke bidang pengobatan,
Jika kamu ingin dia mengajarimu cara memurnikan cairan spiritual, bawa saja dia ke sana. Kui Piao mengerti. Mereka, Sekte Beidou, masih bisa memilih di desa Xiaoxi selama sebulan. Selama keluaran ramuan bisa meningkat, obat mujarab yang dikumpulkan bulan depan akan cukup untuk digunakan oleh Sekte Beidou selama beberapa tahun. Bab 2310 membuka segelnya. Ada banyak kesempatan baginya untuk mempelajari cara memurnikan cairan spiritual. Sebaliknya, sekarang setelah orang-orang ini membawa pergi Li Xiuling, dia merasa sangat tidak nyaman. Fumo Yuanzong terlalu malas untuk bertengkar dengan Kui Piao saat ini. Lihat apa yang dikatakan Kui Piao. Dia segera berkata kepadanya dengan tidak sabar, "Baiklah, cepatlah." Setelah Li Xiuling menuangkan semua cairan spiritual ke dalam bidang pengobatan sesuai dengan metode yang sering dia gunakan sebelumnya, dia kembali ke rumah dan memurnikan kembali cairan spiritual tersebut sesuai dengan perintah Guru Xuanming. Waktunya tiba keesokan paginya. Beberapa pemimpin sekte tidak hanya mempelajari cara memurnikan cairan spiritual khusus ini. Lebih penting lagi, masing-masing dari mereka juga memperoleh banyak cairan spiritual ini. Setelah mendapatkan cairan spiritual, tentu saja, beberapa pemimpin sekte tidak dapat fokus pada desa Xiaoxi. Mereka segera kembali ke sekte masing-masing dengan cairan spiritual masing-masing, bersiap untuk mengolah lebih banyak ramuan dengan cara ini. Berbeda dari 5 master sekte lainnya, meskipun Kui Piao juga belajar cara memurnikan cairan spiritual. Tapi dia tidak pernah terburu-buru untuk kembali ke sekte Beidou. Dia tinggal di desa Little Creek, mendaki di bidang pengobatan. Lihatlah ramuan yang diremajakan, semakin banyak tanda tanya di benak saya. Tinggal selama setengah hari. Setelah Kui Piao menemukan beberapa murid sekte Beidou ditempatkan di sini, dia meminta mereka untuk terus mengelola tempat itu dan bertanggung jawab atas hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan obat mujarab. Semuanya beres. Kui Piao baru saja kembali ke sekte Beidou dengan sedikit cairan spiritual dan kecemasan. Itu juga merupakan malam ketika para pemimpin sekte dari 6 sekte besar kembali ke sekte Beidou. Li Fugui dan rombongannya datang ke desa Xiaoxi dengan gagah berani. Saat ini, sebulan penuh telah berlalu sejak desa Xiaoxi disegel. Li Fugui melihat ke tanah yang familiar namun asing di depannya, diterangi oleh cahaya bulan putih, dan dia dipenuhi dengan emosi. Chang Qiong dan yang lainnya mengikuti di belakang Li Fugui. Mereka semua telah menerima tugasnya masing-masing saat ini. Buka segelnya kali ini, Li Fugui dan Hua Duo dianggap sebagai tulang punggung. Adapun orang lain, apa yang harus mereka lakukan adalah segera masuk jauh ke desa Xiaoxi dan menangkap semua murid sekte setelah segelnya dibuka. Semua pengaturan telah dibuat. Li Fugui terdiam lama. Dia hanya berbalik dan berkata terus terang kepada saudara-saudara di belakangnya, "Saya sudah memberitahu Anda semua hal yang perlu Anda perhatikan dalam perjalanan ke sini. Segelnya akan dibuka nanti. Saya akan memimpin semua orang ke sana sebagai sesegera mungkin di desa. Kami akan menangkap semua murid sekte tersebut secepat mungkin. Ingat, tidak ada yang diizinkan untuk dibebaskan pada saat itu." Li Fugui berkata dengan serius kepada Dimu dan Jenny, "Dimu, Jenny, kalian berdua tetaplah di luar. Setiap kali kalian melihat murid sekte melarikan diri dari desa Xiaoxi, kalian akan membunuh atau menangkapnya sesegera mungkin." Mengangguk, pada saat ini, Sister Ming berdiri dan berkata terus terang kepada kedua gadis itu, "Tuan Dimu, Ratu Darah Jenny, kamu hanya perlu menangkap orang-orang ini, jangan bunuh mereka untuk saat ini." Dimu dan Jenny memandang Li Fugui dengan sedikit malu.
Li Fugui mengerutkan kening. Dia berkata kepada kedua gadis itu dengan sedikit ketidaksenangan, dengarkan saja dia untuk saat ini. Karena dia tidak akan membiarkanmu membunuhnya, kamu akan menangkapnya ketika saatnya tiba. Tapi ingat satu hal, tidak masalah bagaimana dengan itu, kalian berdua tidak boleh membiarkan murid sekte manapun pergi. Ibu Pertiwi dan Jenny mengangguk. Li Fugui berbalik. Lihatlah orang-orang di belakang Anda, dia menjatuhkan senyumnya. Di depan semua orang, dia membungkuk dalam-dalam untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Setelah berdiri tegak kembali, Li Fugui berkata terus terang kepada semua orang yang hadir. Semuanya, jangan bicara omong kosong. Setelah segelnya dibuka, saya akan memberikan ramuan gratis kepada setiap sekte Anda selama 1 tahun. Chang Qiong melangkah maju sambil tersenyum dan berkata terus terang kepada Li Fugui, saudaraku, mengapa kamu memberitahu kami hal ini sekarang? Mari kita tidak membicarakan masalah ini. Mari kita mulai secepatnya. Buka segelnya lebih cepat, dan kita bisa tidur nyenyak lebih awal. Angin timur bertiup. Li Fugui melambaikan tangannya. Semua orang terbang ke posisi masing-masing. Su Zitai dan Zhang Jingjing telah menarik 500 pasukan utara yang berjarak 1000 meter. Tunggu sampai semua orang muncul di posisinya masing-masing. Li Fugui menyerahkan tali api berlian yang dibawanya ke Huaduo. Duo, saat aku mengorbankan 1000 palladium darah naga dan mengenai segelnya, kamu akan menggunakan seluruh energi di tubuhmu untuk mengorbankan tali api berlian dan langsung mengenai segelnya. Orang yang menyiapkan formasi di posisi utara. Tepat di utara segel, orang yang menyiapkan formasi saat ini kebetulan adalah Paman Cao, tetua dari kuil 8 dewa. Di sini, itu dapat dianggap sebagai gerbang kehidupan yang tersegel. Dan tali api berlian dapat menembus gerbang kehidupan. Saat ini, Paman Cao dan yang lainnya tidak mengetahui bahwa bahaya telah tiba. Mereka duduk di tempatnya masing-masing, tutup saja mata Anda dan rileks seperti biasa. Tidak mau, saat mereka lelah, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di langit. Paman Cao dan yang lainnya mendongak, tanpa diduga, sekelompok cahaya keemasan tiba-tiba muncul di udara. Dan Li Fugui berada dalam cahaya keemasan saat ini. Dia melayang di udara, menggunakan vitalitasnya untuk mengaktifkan cermin Jiu-Jiu Gui. Kedua matanya seperti mata berapi-api Sun Wukong dan mata emasnya sekilas. Paman Cao dan yang lainnya hanya penasaran. Li Fugui telah mengorbankan 1000 palladium darah naga. Vitalitas yang kuat menyebabkan darah naga 1000 palladium mengom di udara seperti sayap helikopter yang berputar. Paman Cao dan yang lainnya tidak sadar sampai saat ini. Mereka tidak menyangka akan mati. Kepala 6 sekte besar baru saja meninggalkan desa Xiaoxin di pagi hari. Tanpa diduga, Li Fugui membawa 3 senjata ajaib di malam hari dan bersiap membuka segelnya. Semua itu terjadi dalam sambaran petir. Ketika Li Fugui mengangkat tangannya, palladium darah 1000 naga, dan memukulnya ke gerbang yang tersegel, bunga yang tersembunyi tidak jauh di belakang Paman Cao juga mengedarkan seluruh vitalitas di tubuh mereka. Tali api berlian di tangannya seperti cambuk dewa. Dia langsung mencambuk Paman Cao. Paman Cao mendengar angin di telinganya, dan ketika dia berbalik, tali api berlian sudah bersentuhan dengan tubuhnya. Suara mendesing, saat Paman Cao menundukkan kepalanya, dia dengan jelas melihat tali api berlian telah melewati bagian tengah tubuhnya. Dia bahkan tidak merasakan sakit. Setengah bagian atasnya sudah tergeletak di tanah. Seorang master di tahap tengah ramuan emas, di dunia sekuler, itu akan menjadi eksistensi yang menonjol dari yang lain.
Tetapi saat ini, ia sangat rentan di depan tali api berlian. Pada saat yang sama, Li Fugui, yang melayang 100 meter di udara, melambaikan palladium 1000 darah naga. Setelah menembus segel, kekuatan tak terlihat mengikuti orang-orang yang mengeluarkan segel. Mereka yang hadir di desa Sil Xiaoxi semuanya adalah tetua atau pelindung dari 6 sekte besar. Beberapa orang kaget, kemudian mereka melihat seberkas cahaya keemasan terbang di tubuh mereka. Beberapa dari mereka bereaksi dengan cepat, namun tidak terkena bagian vital apapun. Mereka terjatuh ke tanah, terluka parah, muntah darah dan tidak bisa bergerak. Bersambung.